Waktu kejadian World Trade Center ada Islamofobia yang merasuk ke seluruh dunia. Kali ini ada Islamoforia. Bendera Palestina di mana-mana, people power di mana-mana. Ini fenomena apa? Yuk kita lihat tayangan berikut ini. Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Ustadz Bahtiar Nasir merupakan salah satu tokoh yang aktif dalam pergerakan kemerdekaan di Palestina. Dari Indonesia menginisiasi beberapa pergerakan untuk menyuarakan kemerdekaan di Palestina, sampai mendapat penghargaan di Al-Mutaqo Al-Quds Turki pada konferensi pembebasan Al-Quds. Penasaran bagaimana sudut pandang Ustadz Bahtiar Nasir tentang kemerdekaan di Palestina? Mari saksikan ceritanya hanya di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Cerita Untung, terima kasih untuk respon yang masuk ke kita, masukannya, idenya, juga mungkin komennya. Terima kasih untuk segala support yang sudah dikirimkan kepada kami. Dan seperti juga permintaan dari teman-teman semuanya, kita hadirkan seorang yang selalu ada ketika apapun perhelatan mengenai Palestina, beliau ada. Jadi pada saat teman-teman mungkin anak-anak sosial media sekarang nih baru tahu, baru viral Palestina. Padahal tiap tahun ternyata kita nih bikin kayak begini nih. Tiap tahun diserang gitu. Dan setiap pergerakan itu selalu ada nama sosok ini. Langsung aja kita ketemu dengan guru kita, Ustadz Bahtiar Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih diundang di Cerita Untung. Alhamdulillah akhirnya setelah berapa tahun ya Ustadz ya, dari ya. 2018-19 akhirnya sekarang bisa duduk bareng begini. Alhamdulillah. Ya. Nah, memang kan agak unik ya, Palestina ini sekarang lagi viral, semua orang berani menyuarakan. Iya. Karena sebelumnya yang mendekati Aqsa akan terframing, ya. Mendekati kelompok perjuangan akan diframing menjadi bagian dari kelompok-kelompok tertentu, radikal segala macam gitu. Dan bahkan jujur aja, Ustaz juga sempat juga. Saya udah kenyang kalau itu. Diarahkan ke sana gitu ya. Udah kenyang kalau itu dari dulu. Benar. Jadi resiko itu pun diambil juga sama Ustaz kan? Ya pasti. Gitu. Tuduhan macam-macam lah. Benar. Dulu orang posting malu, sekarang udah berani semua posting. Iya. Bahkan bukan hanya Muslim, non Muslim di dunia ikut posting. Iya. Nggak takut mereka di framing sebagai yang radikal atau gimana. Iya. Mereka bilang jika dia ada di kebenaran ini adalah kemudian aku dianggap radikal, radikal saya. Dia bilang gitu. Itu orang non Muslim, orang bule non Muslim ngomong gitu. Iya. Kalau di sini selesai sama buzzer. Memang sempat ngerasain. Ya saya pikir itu konsekuensi. Itu bagian dari berapa banyak sekarang yang menuduh Hamas itu adalah teroris gitu kan. Ya. Bahkan dari kelompok Islam kita di dalam juga yang menuduh itu. Saya nggak ngerti orang kayak gini nih, kalau dia hidup di masa Imam Bonjol atau Pangeran Diponegoro, ya mungkin dia tuduh Pangeran Diponegoro itu radikal juga kali ya. Penjajah bilang dulu kan ekstremis. Ekstremis, teroris lah bahasa orang sekarang. Berarti ya. Satu kubu dong. Iya, itu narasi penjajah. Orang-orang kayak gitu narasi penjajah yang dia pakai. Jadi gini, kita nggak usah resah dengan semua sematan itu ya. Kemarin itu kami menemukan itu juga, fakta itu bahwa ternyata narasi influencer IDF dan juga Israel adalah bahwa kelompok ini adalah kelompok Khawarij. Satu, dua kelompok yang memang ada juga sisi lain mengatakan memang dia sisinya mereka untuk jadi matik api gitu kan. Ya. Jikapun itu menjadi sebuah hal yang benar, sekarang kan tinggal serah terima mestinya. Ya kan? Iya. Tinggal serah terima, nggak perlu takut-takut mereka mau nyerang ke dalam kan gitu. Kalau emang itu menjadi sebuah tuduhan gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini hanya salah informasi diterima oleh saudara kita. Nah, ini sesuatu yang kita lihat, kita nggak pernah bayangin di tahun kemarin sekalipun gitu ya. Saya kebetulan ikut grup Ustadz juga kan. Bahwa di tahun ini kan serangan terberat. Biasanya setiap Ramadan kan, Aqsa yang digoyang gitu. Bukannya Gaza, Aqsa digoyang, Gaza nembak biasanya gitu. Nah, di tahun ini kita pun terkejut juga ada sebuah kejadian yang kemudian memicu kejadian yang luar biasa, pembomannya kayak seperti ini. Dan justru tahun ini sepertinya Palestina diakui secara de facto seluruh dunia mengibarkan benderanya.
Jadi seluruh dunia, nggak mesti harus Muslim, semua turun ke jalan. Iya. Ini udah people power. Iya. Ini menurut saya fenomenal. Iya, people power saat ini menyeluruh ke seluruh dunia. Dan seluruh negara baik yang mendukung pro atau yang kontra harus menerima kenyataan rakyatnya bergerak dan nggak bisa dibendung. Negara yang pro saja kan oke. Kami pemerintah juga dukung Palestina, tapi jangan bikin demo ya, nggak bisa. Dengan semua ancaman, mulai dipenjarakan sampai didenda, dunia sekarang bergerak. Yang tidak bergerak malah malu. Iya. Di negara di Eropa nih, Inggris dan Prancis ada peraturan itu, Ustaz. Iya. Tapi tetap mereka turun juga. Karena pikir, penjaranya muat seberapa banyak orang. Iya. Semuanya udah nekat. Iya. Sampai dilarang sama menteri pun, menterinya dipecat. Karena pemimpinnya ngerasa trennya di situ. Waduh. Jadi people power saat ini tidak terbendung. Di seluruh dunia bergerak. Dan belum ada ya people power di dunia ini seluas ini. Seserentak ini. Dan panjang pula gitu. Istilah kita tuh berjilid-jilid mereka melakukannya. Bahkan lebih sering dari kita, Ustaz. Iya. Di seluruh dunia sekarang, gitu ya. Bahkan ya dunia Amerika Latin lebih kenceng daripada Indonesia kan. Menarik. Brazil aja, Ustaz. Ngusir diplomatnya kan. Iya. Bolivia dan lain-lain ya. Yang non-Muslim itu negaranya. Iya. Dan sekarang yang memboikot juga negara Eropa gitu. Ini people power yang sedang terjadi. Jadi kepada seluruh penguasa di dunia ini melek sebelum Anda kemudian menjadi korban dari people power ini. Dan ini adalah sebuah kekuatan yang kita sebut tangan Tuhan di muka bumi. Iya. Bukan rencana manusia ini. Iya, karena dunia sudah pada puncak. Barangkali kebiadaban kemanusiaannya, kalau ini dibiarkan, maka sebentar lagi dunia kiamat, karena kemanusiaan pun sudah hilang. Ini udah level tertinggi nih. Iya, kejahatan yang dia lakukan ini. Nah, fenomena people power ini membangkitkan dunia-dunia, terutama generasi-generasi yang lahir dalam keadaan kondisi negaranya merdeka. Iya. Mereka paham apa itu merdeka dan betapa jahatnya penjajahan. Dunia sekarang melek. Ya, memang Amerika, Eropa, Cina, Korea bisa bikin senjata, Iran. Tapi produsen keberanian ada di Gaza. Masya Allah. Teknologi banyak orang bisa, Korea Selatan, Amerika, Israel. Tetapi sumud, keteguhan itu hanya ada di Gaza. Masya Allah. Sehingga orang bertanya, dari apa hatinya itu dibuat? Bayangkan, pecah tangisnya. Seorang suami ketika istri dan anaknya dibom rumahnya adalah dahdu. Dia berkata, ma'alish, fidaan, nggak apa-apa. It's okay, ma'alish. Ini akhirnya jadi nasyid nih, terkenal sekarang. Ma'alish. Tapi pecah tangisannya. Nggak apa-apa. It's okay. Ini ongkos yang harus saya bayar. Masya Allah. Anak kecil di atas puing. Anak laki-laki bilang, ketika ditanya bagaimana keluarga, bagaimana rumah, semua hancur dan semua hilang. Apa kata dia? Fidaan. Ini ongkos, ini tebusan yang harus kami bayar. Fidaan li ardina, ongkos untuk tanah kami. Fidaan li ardina, ini ongkos yang harus kami bayar untuk negeri kami. Fidaan li islamina, ini ongkos yang harus kami bayar untuk agama kami. Bahkan anak perempuan di ruang ICU yang nggak ada dokternya, di atas ranjang stainless, berlumur darah, tangannya begini. Masya Allah. Fidaan. Fidaan li ardina wali biladina. Arti nasionalisme itu ada di Gaza sana. Ini ongkos, ini bayaran, ini pengorbanan yang harus kami berikan untuk tanah kami, untuk negeri kami. Dunia seakan-akan dikejutkan dengan hadirnya sebuah peradaban baru tentang arti sebuah bersyukur akan nikmat kemerdekaan, akan pentingnya kedaulatan, akan rasa kemanusiaan yang sesungguhnya. Itu yang sebetulnya menyebabkan people power tanpa disadari hari ini.
Jadi para filsuf sekarang menggambarkan, betul dunia dikejutkan sekarang. Sedang ada ayat Tuhan di Gaza itu yang memperlihatkan tentang arti kasih sayang, arti sebuah perjuangan itu seperti apa gitu, pengorbanan itu seperti apa yang harus diberikan. Sehingga dunia sekarang bangkit. Jadi di mana ada dunia mereka terusi kemanusiaannya, terusi kedaulatannya, terusi kemerdekaannya, belajar dari Gaza. Insyaallah. Bagi mereka yang lahir di tahun-tahun belakangan ini gitu, ini konsep yang out the box. Ya. Bagaimana orang berani menukar kemerdekaan dengan kehidupannya dia gitu. Tuh. Kan ini berarti mereka tuh justru karena ini konsepnya bertukar dengan nyawa belum pernah ada di dalam konsep kehidupan gitu. Bahkan kalau ada tokoh agama mengatakan, kenapa nggak hijrah saja? Itu konsep sama dengan yang narasi Zionis begitu. Karena memang tujuannya mereka itu kan. Begini, ada emosi-emosi yang kayak orang bener gitu. Bagi Gaza, udah ditawarkan di Sinai kalau mau dari dulu. Dengan proposal Trump nanti kita bicarakan. Bagi mereka, relokasi, geser, gusur, itu kata yang tidak bisa diterima. Bahwa taruhannya adalah nyawa. Ini negeri kami. Kami tidak mau digeser, direlokasi, digusur, tidak. Apalagi konsep hijrah. Iya, iya. Ini lain, ini bukan soal berani atau takut mati ya. Ini soal harga diri, mempertahankan bangsa, mempertahankan tanah air, bahkan lebih dari itu. Ini menjaga tanah suci umat Islam sedunia dan kami ditakdirkan Tuhan berada di depan. Kita harus berterima kasih pada mereka itu. Masya Allah. Ada lagi yang berpikir, Ustadz, boleh nggak kalau saya itu adopsi anak Gaza supaya dibesarkan di sini, kita sayangi? Lembek kalau tumbuhnya di sini. Orang-orang yang bertarung di lapangan dengan terowongan tiga lapis ya. Ada terowongan untuk militer ya, terowongan untuk logistik, penyimpanan yang paling dalam bunkernya sampai 70 meter ke bawah. Kalau di Indonesia udah berair semua. Untuk di sana nggak seperti Indonesia kan. Ya. Sehingga nggak terjangkau oleh satelit, oleh radar-radar mereka. Untuk menghancurkannya, Israel tuh sekarang keluarin senjata baru tuh dengan kecepatan cahaya masuk ke bumi, kemudian dibikin gempa bumi di bawah dengan 3, skala sekian Richter gitu ya, zalzaliyah. Nah, di sana itu orang-orang betul-betul mengagetkan dunia dan ada peradaban baru yang lahir, yang saya kira sebentar lagi insya Allah, suka atau tidak suka, dia akan merdeka dan dunia berubah. Akan ada peradaban baru di sebentar lagi. Ya beruntunglah yang sekarang menjadi bagian, yang telat kalah terhormat nanti. Jadi ibaratnya kalau ditakdirkan udah bilang akan menang. Iya. Masa kalau sutradaranya udah bilang akan menang, kita nggak mau ikutan main? Ya gitu, rugi kan? Rugi. Bahkan sutradara bilang begini, beda loh infaknya orang sebelum merdeka dengan infaknya setelah merdeka. Qabla al-fatah wa ba'da al-fatah. Beda itu. Beda kan? Jadi memang sekarang kalau dilihat seolah-olah kayak kurang untung, nggak ada keadaannya. Di situ triknya jangan-jangan. Kan gitu. Mungkin Allah kepengen udah nggak ada dependensi lain selain kepada Allah. Betul. Kepada mereka. Sampai air aja nggak ada gitu. Air listrik aja nggak ada. Apalagi senjata nggak ada, pasukan nggak ada, air listrik nggak ada. Tapi nggak pergi-pergi, mereka bingung nih. Israel lagi bingung mesti diapain. Katanya mau keluar nuklir katanya. Ibaratnya kan jumlah muatan yang dijatuhkan ke Gaza udah lebih dari Hiroshima. Hiroshima sekali jatuh langsung bendera putih. Perkiraan mereka cuma berapa hari Gaza akan bendera putih. Memang mengejutkan di sejak tanggal 7 kemarin mata dunia baru melek akan ternyata ada penjajahan loh, udah 75 tahun baru tahu dunia. Anak-anak sekarang baru tahu emang ada penjajahan gitu. Yang ditahu tuh sepertinya baru dari tanggal 7 kemarin doang gitu kan. Mata dunia ini seperti seperti baru terbuka gitu, baru sadar akan hal itu. Tapi juga mata dunia melihat bahwa kayaknya nggak mungkin
Palestina bisa menang, gitu. Nah, ada kan kalau dari ini ya, dari sisi mata apa namanya, satu armadanya segitu besar, gitu. Satu lagi kayak nggak punya armada, begitu-begitu aja, air aja nggak ada, gitu. Tapi di sisi lain, mata dunia seperti kecewa karena satu sosok kaum yang dianggap superior dulu, yang menjadi patokan mereka, ternyata they are the bad guys. Selama ini kayak salah dukung gitu. Sekarang baru tahu bahwa ternyata selama ini dizolimi ini mereka nggak taunya. Baru banyak yang baru lihat. Nah, dari kacamata tersebut, emang mungkin yang adidaya ini dengan sokongan segitu banyak, segitu hebat, apa mungkin bisa hancur? Israel pasti hancur. Pasti hancur. Itu pasti. Ya, sepasti besok matahari pagi akan terbit dari arah kantor kita melihat itu. Begitu pula kehancuran Israel ya. Kalau kemenangan Palestina seperti matahari pasti terbit besok. Sebaliknya begitu? Sebaliknya, kehancuran Israel seperti matahari akan terbenam besok. Dan insya Allah nggak lama lagi. Indikasinya gampang kok. Sekarang people power di seluruh dunia. Ya bisa bayangkan kalau tiba-tiba ini kita nggak bicara menang kalah deh ya. Ada orang Israel di luar nih kira-kira. Apa kata dunia nih? Kalau orangnya ternyata Israel gitu. Ya orang Zionis gitu. Di imigrasi dimanapun di dunia ini pasti dia akan terkucilkan. Lihat aja, media-media kan mereka yang punya chip, teknologi apa dia yang punya semua. Tapi sekarang justru alat mereka itu mayoritas menghujat mereka. Katakanlah Meta Corporation yang punya WhatsApp, Facebook, Instagram, di atas 70% menghantam mereka sekarang. Lagi biting the owner. Ya, artinya awalnya kita mengira nggak mungkin kita menang, kita akan di-ban. Gitu, YouTube juga gitu. Akan di silence gitu kan. Iya. Ya coba dia ban seluruh dunia sekarang, mati dia punya usaha. Dia mau tutup, ya nggak ada income. Ya, sama aja ke boykot sendiri dia. Ke boykot dia. Dia harus biarkan ini. Dia dapat uang dari sini malah gitu kita kira-kira. Tapi kerugian yang diderita lebih besar. Jadi dia pada posisi nggak bisa mundur ini saat ini. Sejujurnya, rakyat Israel itu udah minta berhenti, stop. Tapi takdir Tuhan ya, dikasih genetika presidennya atau perdana menterinya ini yang memang rusak sudah. Kalau dia turun, dia pasti dipenjara dan kemungkinan mati. Kalau perang ini kalah, Israel ini kalah, kemanapun dia pergi terusir itu akan dibunuh di mana-mana, kayak di Dagestan kemarin. Iya. They have no choice sekarang saat ini. Bahwa mereka akan hancur itu pasti. Sekarang coba kita lihat. Gaza ini siap untuk 4 bulan sampai 5 bulan. 40 sampai 50 ribu orang yang masih bertahan. Dan yang dia cari itu mati. Emang nunggu mati? Nunggu mati. Bingung ya. Dan strategi mereka ini nggak pernah terjadi di dunia. Yang terjadi sekarang apa misalnya? Masafa 0 meter. Perang 0 meter. Itu kan memang lahir dari sebuah kekuatan cari mati. Kemudian strategi lurghah. Sengatan hewan berbisa. Keluar dari tanah seperti ular yang gigit lalu kemudian mati. Dari puing-puing gigit kemudian mati. Ya, di Ashifa kemarin. Mereka kalah besar. Kalah besar. Mereka bombardir, ini strategi pengecohan yang dimainkan di sini. Hamas masih memainkan strategi medianya. Jadi, kalau ini perang panjang dia yang kalah, kalau menurut saya. Ya, tapi di seluruh dunia sudah mulai boykot dia. Nggak ada tempat buat dia saat ini. Dan insya Allah, kehancurannya udah jelas kalau di dalam Al-Quran. Buka aja surat Al-Isra surat 17 ayat 4 sampai 8. Yang paling nyata sekarang liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhalu awwala marrah wa liyutabbiru ma'alahu tadbira. 3 tahapan menuju kehancuran Israel itu pertama, akan kami datangkan kembali pasukan yang kami bangkitkan, ba'atsna alaikum ibadan lana. Hamba-hambaku yang hanya tunduk kepadaku. Dia nggak tunduk kepada siapapun di dunia ini. Dia takutnya hanya kepadaku. Keberaniannya karena aku. Ibadan lana, bukan ibadana. Kalau ibadana, misalnya Rabbana wadakhilna birahmatika fi ibadika. Ibadika salihin, enggak ibadan lana.
Jadi satu pasukan yang tunduk hanya kepada Allah, berdasarkan titah Allah. Nah, kelompok ini didatangkan kembali, dibangkitkan kembali di masa kini, dan uli ba'sin syadid. Mereka kuat, mereka tabah, mereka teguh, dan mereka bisa memainkan semua jenis senjata. Entah di mana latihannya. Dan membuat muram wajah kamu. Ini langkah pertama. Dan mereka akan masuk ke masjid-masjid mereka, sebagaimana mereka pernah masuk sebelumnya. Dan dia akan hajar kamu. Walitabbiru ma'alau tadbiru. Dia akan bantai kamu seperti kamu membantai anak-anak mereka. Habis kamu nanti. Tahapan itu pasti terjadi di dalam Al-Quran itu. Nah, sekarang tahapan awal udah kelihatan. Wajah kamu akan dibikin muram karena sedih hatimu, kecewa hatimu. Sekarang udah tampak. Wajah politiknya muram di dalam. Wajah militernya muram. Wajah ekonominya muram. Wajah sosialnya muram. Wajah dari dunia juga udah muram. Wajah budayanya juga muram. Allah bikin mereka tuh begitu buruk di muka bumi ini. Evil-evilnya evil. Iya. Ya, kera dan babi udah muncul itu. Wajah itu di muka bumi sekarang. Ini tahapan pertama. Tahapan kedua, kita akan masuk ke masjid itu. Nggak ada pilihan lain. Maksudnya, Nggak ada pilihan. Fase ini udah pasti. Pasti nih, tahapan-tahapan ini. Dan ini berulang. Wa in utum udana di ayat 8 itu. Silakan dipelajari lebih lanjut. Tapi prediksi saya berdasarkan ayat itu begitu nyata sekarang. Tahapan pertama sedang terjadi. Nah, Saya kira nggak lama lagi kita akan masuk ke Masjidil Aqsa. amin, amin. Ya Mudah-mudahan sebelum 2030, mudah-mudahan. Amin. Bisa jadi lebih cepat. Karena kalau dilihat dari sisi, mungkin kalau secara kasat mata saja, orang melihatnya kayak gempur terus gitu kan, gempur terus gitu, nggak ada ngasih napas. Iya. Yang di sebelah sananya kebom terus, menderita terus. Sekasat mata manusia seperti itu. Ya, sipil kan yang kena. Sipil. Militernya nggak kena. Nah, kalau kita lihat satu bom Iron Dome-nya tuh satu luncur saya dengar 3 miliar. Iya. Peluru kendarinya $500. Iya. Jadi ibaratnya berapa kali dia ngeluncurin, Iya. dia cuma 3 miliar itu untuk membayar $500-nya. Jadi gitu. Sisanya bisa tembus ke sana. Satu itu. Iya. Satu tanknya itu $7 juta. Iya. Hampir 100 miliar. Iya. Satu hari 16 sampai 24 tank halas. Iya, ini dan 40 jam kemarin diberitakan 20 tank. 20 tank. Nah, sekarang kiriman dari Amerika tuh kan ada videonya di Colorado, banyak tank ke sana gitu. Jadi lagi diarahkan semua ke sana. Iya. Yang dukung itu adidaya semua tuh, Amerika, Perancis, Inggris, termasuk dia sendiri, dan ngelawan satu kecamatan. Iya, Bukan satu state. satu kecamatan, Bang. Satu kecamatan kalau ukuran Jakarta. Kecamatan yang nggak ada tentara resmi. Iya. Udah gitu, nggak punya source apa-apa, termasuk air juga nggak ada. Iya, listrik nggak Kekuatan ada. apa gitu maksudnya? Internet nggak ada. Ya kalau orang mikir, ini pasti bukan manusia lagi udah. Udah. Ini yang disebut dengan ibadah lana, insya Allah. Bisa bertahan 3 hari aja. Iya. Itu udah ajaib sebenarnya. Iya. Ini udah sebulan lebih. Banyak sekali karamahnya ini. Masya Allah. Bayangkan betapa negara-negara, kita lihat tahun 67, Perang Arab Israel. Hanya 6 hari, 3 negara, Mesir, Jordan, Suriah, takluk. 3 negara lawan 1 Israel. Sekarang Israel plus Amerika, plus Inggris, plus Perancis, yang Amerika tuh nggak begitu dukung Ukraina kan? Amerika bilang kalau sekarang nggak ada Israel, saya bikin Israel baru. Karena dia punya kepentingan untuk itu. Dan memang kehidupan negaranya dari situ. Bayangkan sebesar satu kecamatan kampung gue lah Duren Sawit. Bisa ngelawan 3 negara besar. Sementara setan Nyaho ini bilang, pemimpin Arab kalau Anda mau aman, diam. Ya, satu hal yang harus Anda lakukan, diam. Semua diam. Tapi satu orang berdaulat ini, hamba Allah yang merdeka ini, ibadah lana ini, uli ba'sin syadid ini yang membuat hati mereka tuh kecut, takut, muram wajah mereka. Amerika muram, Inggris muram. Dia tutup-tutupi bahwa kita pasti menang. Sampai hari ini. Ibu Ustaz, belum dengar. Bapak bilang, tank yang masuk, foto di pantai Gaza. Kebanyakan ini pantai Gaza, foto, bikin konten, keluar lagi, Ustaz. Cuma biar seperti seolah udah masuk. Sudah masuk. Gitu. Tapi kadang-kadang ada yang masuk udah nggak bisa keluar. Ya.
yang konten di dalam itu belum tentu masih hidup. Iya. Katanya kalau udah masuk, selesai. Kecuali masuk sebentar, buru-buru bikin konten, langsung keluar. Jadi yang masuk cuma content creator. Bukan tentaranya. Makanya yang ponakannya beliau meninggal, yang sekretarisnya wanita-wanita tuh, mungkin diserahkan untuk bikin konten kali ya. Itu mereka meninggal di situ kan. Lucu ya. Lucu banget, makanya 4.000 kalau nggak salah sudah modar gitu katanya kan. Tapi insya Allah kok, kehancuran Israel itu pasti. Zionis Israel pasti hancur, nggak lama lagi. Nggak lama lagi. Karena tanda-tanda Al-Qurannya kayak gitu, tanda ayatnya. Ya, artinya kalau mereka sejak 1917 katakanlah mereka masuk, sebentar lagi 2027 gitu prediksinya Ahmad Yasin. Memang kalau melihat kisahnya Uzair atau Nabi Uzair, melihat Baitul Maqdis itu hancur, kemudian berkata kepada Tuhannya, mungkin nggak negeri ini bangkit kembali, kemudian fa'amatahullahu mi'ata am. Kemudian dia ditidurkan selama 100 tahun, bangun udah bangkit kembali. Ya, ini juga siklus 100 tahun akan terjadi di 2017 berarti 1917 berarti 2027. Mudah-mudahan. Bismillah, mudah-mudahan sih. Ya. Tapi memang kalau mungkin ya bagi umat muslim kemenangan Palestina itu keniscayaan. Insya Allah terjadi. Walaupun kondisinya sekarang kurang menguntungkan gitu. Iya. Tapi tentunya juga dengan pola-pola Tapi begini, cara pandangnya begini. Sayangnya orang-orang menilai ini perang itu hanya tentara bumi saja yang dilihat. Mereka lupa sama tentara langit. Ya, Nabi Sulaiman itu pasukannya wahusyiro li Sulaimana junudu minal jins wal ins wat thair, dari kalangan manusia, kalangan jin dan kalangan burung. Itu tentaranya Sulaiman. Tentara Allah itu ada angin, ada api, ada air. Tentara tuh jangan cuma dilihat di bumi pun cuma orang. Tentara Allah tuh banyak. Ini yang sedang Allah perlihatkan di dunia ini. Ini orang yang lupa dalam mengamati kalau nggak pakai iman. Ini yang membuat orang-orang di Gaza tuh kenapa teguh. Ini yang membuat mereka tuh semakin berani, semakin yakin karena mereka melihat. Tentara itu jangan cuma melihat orang. Dan jangan cuma di bumi. Langit. Jangan cuma jumlah gitu ya. Jangan cuma jumlah. Ini butuh keimanan kayak gini. Ini nggak bisa diprediksi dengan kacamata pengamat militer dunia, nggak bisa. Lumpuh mata dunia ini. Kalau baca Quran baru dapat itu. Benar. Dan kalau kita lihat dari sisi angka pun, selama perang Nabi kalah jumlah. Ya. Kemenangan diraih. Ya. Sekarang pun kalah jumlah nih kita nih. Iya. Ya kan, maksudnya Palestina ini kalah jumlah. Kata kuncinya sebetulnya di mana ada kezaliman, di situ Tuhan turun. Keadilannya pasti turun kan. Masya Allah. Pada saat dunia sekarang people power itu mata apa ini salah ini. Ini kalau dalam hadis udah lebih dari mutawatir. Ya, jadi kalau masih ada agamawan-agamawan yang sok beragama berdasarkan hadisnya kemudian mengecam orang-orang yang berjihad di sana, saya pikir Anda perlu berpikir ulang lah. Kalau Anda nggak mau tenggelam nanti di hadapan kecaman manusia dan kacauan langit. Ini sudah tanda-tanda kebesaran Allah. Jelas hitam putih ya. Iya. Kalau sekarang nih, kalau misalnya tapi kan negara yang lain ya, Arab yang lain nggak mau bergerak. Kalau pandangan Ustaz, alasannya apa? Mungkin begini. Jadi illa tanfiru yu'adzibkumullahu adzaban alim. Saya jawab ya. Wa yastabdil qauman ghairukum. Ini ada peperangan. Lu nggak ikut perang, lu akan disiksa oleh Allah dengan azab yang pedih. Atau lu jadi makhluk yang dicoret oleh Tuhan. Nggak dianggap. Kamu dianggap reject. Jadi wastabdil qauman ghairukum. Kamu akan diganti dengan kaum yang baru. Harusnya orang Arab nih yang menolong itu. Tapi Allah nggak pakai lu sekarang. Badan lu nggak laku walaupun ketau gede. Duit lu nggak laku walaupun banyak. Senjata lu dianggap lembek sama Tuhan. Tentara lu juga dianggap nggak mampu. Jadi Allah nggak pakai. Jawaban yang jujur itu. Berarti akan ada kaum lain yang akan digantiin. Insya Allah. Siapa tahu di Indonesia. dunia ini banyak nih. Iya. Itu yang masuk ke situ juga nggak semuanya orang sana kan. Dan pasti ada yang masuk ke sana tanpa orang tahu. Masya Allah.
Tapi nggak usah dijawab itu. Iya, nggak usah dijawab. Jawaban itu aja. Sekarang kita akan masuk kepada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk perlu ada peran di sini tentunya kan? Dan seperti Ustaz bilang juga tadi bahwa sutradaranya udah memastikan kita akan menang. Apa yang kita lihat sekarang itu cuma skor sementara. Iya, betul sekali. Masih skor sementara gitu. Ya, kalau film kan jagoan kalah dulu dikit. Bener. Mungkin di sana udah match point keadaannya. Penonton udah sarak-sarak dulu mau selebrasi gitu kan. Gitu. Tapi yang bikin permainan bilang, entar lu cuma sampai match point doang. Nah, gitu misalnya. Masa kita kayak ikutan kan? Betul. Apa strategi konkret yang mesti dijalankan? Ya, berdasarkan apa yang Tuhan gambarkan, roadmap-nya di surah Al-Isra begitu jelas. Ya, wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratain. Ini dikutip dari Taurat, dan kudaku tetapkan kepada kamu, wahai Bani Israel, bahwa kamu akan melakukan 2 kali kerusakan di muka bumi, dan seterusnya. Ini kutipan dari Taurat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ini sebuah roadmap yang jelas. Nah, sayangnya memang kenapa OKI dan dunia ini kok kayaknya membiarkan genocide ini, karena memang tidak sungguh-sungguh ingin menyelesaikan persoalan. Sebagian besar dunia ini menjadikan Gaza, Palestina sebagai komoditas politik. Nah, Tuhan itu tidak menghendaki yang kayak begini untuk mengambil keputusan. Saya kira perlu ada proposal Indonesia. Proposal Indonesia yang didasari oleh pengetahuan tentang rekomendasi langit dan hasil analisis bumi. Nah, karenanya saya menggagas, Mas Ari, dan mudah-mudahan ini didengar ya oleh seluruh rakyat Indonesia dari sini, bahwa Indonesia saat ini, kalau kita tanya kepada orang-orang di Al-Aqsa sana atau di Palestina sana, adalah negara yang paling diharapkan saat ini. Walaupun mereka Indonesia terjauh, sehingga mereka punya istilah Al-Aqsa min Al-Aqsa. Al-Aqsa artinya yang terjauh. Aqsa artinya jauh? Jauh. Oh. Al-Aqsa min Al-Aqsa. Kita adalah negara yang terjauh dari Al-Aqsa itu. Tapi di sinilah yang paling diharapkan. Dan kenapa harus ada proposal Indonesia? Proposal Trump di masa kepemimpinan Trump yang menginginkan agar orang-orang Palestina keluar, tinggal di Sinai 4 kali lipat, nggak usah berpikir pulang. Ini yang kemudian dijanjikan dengan uang kepada dunia Arab, terjadilah normalisasi dari teorinya Trump. Kenapa kita tidak membuat proposal berdasarkan rekomendasi langit dan analisis bumi? Sekarang perang belum selesai, Israel hampir kalah, dia bikin proposal. Apa proposalnya? Sok menang. Selesai perang, Hamas harus habis. Gaza tidak akan saya serahkan pada Hamas, dan tidak pula saya serahkan kepada yang tidak mengutuk Hamas. Maksudnya dia memang pengen menempati tempat itu kan? Dia mau ambil 100%. Ya, secara konstitusional gitu? Iya. Itu proposal dia, yang sebetulnya lagi kalah saat ini. Ya, sebagian negara Arab mengatakan begini, kalau Hamas tidak habis, dan kemudian gencatan senjata, Israel berarti kalah. Itu penilaian dunia Arab dan dunia secara keseluruhan. Makanya dia nggak mau ceasefire. Iya. Dianggap kalah berarti. Dianggap kalah dia dalam hal ini. Proposal Indonesia harus kita buat. Dan kenapa harus proposal Indonesia? Karena di dunia ini yang bersatu negara dengan rakyat, yang kumpulnya lebih besar dari seluruh unjuk rasa di muka bumi ini, Indonesia. Yang kita buat ya di Monas 2 kali. Dan insya Allah proposal Indonesia ini kalau kita buat, saya kira sepakat. Usul saya, isi proposal Indonesia itu yang pertama adalah Free Palestine. Penjajahan harus dihapuskan di muka bumi ini karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu yang tidak disuarakan dalam KTT Liga Arab Islam. Nggak diomongkan tuh, iya. Cuma mengecam. Cuma mengecam. Harusnya upaya keras dari kita agar menyatakan kemerdekaan Palestina. Dan hari ini
ada 15 November. Pakailah yang hijau. Karena ini ditutupi. Hamas pernah mengatakan ini lewat perwakilan di Aljazair. Ya, bahwa 15 November 88 itu hari kemerdekaan Palestina. Hari ini tanggal 15 November. Proposal Indonesia juga harus menuntut bahwa ini kejahatan perang tidak sesuai dengan konstitusi kita dan ideologi kita, maka militer, panglimanya, sampai Netanyahu-nya harus dituntut di Mahkamah Internasional. Dan yang ketiga, Israel harus membayar semuanya ongkos perang ini. Mengganti semua yang rusak. Tekor itu, Ustaz? Iya, kerugian moral dan material yang harus dia bayar. Ini proposal kita, saya harapkan nanti kita akan diskusikan lagi. tapi kan Ustaz ya, dalam keadaan ketika kita mengajukan itu, dia mikir, posisi lo kalah, begitu kan? Iya. Berani-beraniin ngomong gitu. Pasti kan begitu kan? Ini strategi dalam peperangan selalu begitu. Campaign, war namanya. Itu selalu dimainkan. Maka Indonesia harus sungguh-sungguh juga melakukan itu. Dan saya berharap kepada Menteri Luar Negeri, kepada Presiden, kepada seluruh jajaran parlemen dan rakyat Indonesia. Kita harus bersatu. Kita menjadi negara yang paling diharapkan dan terdepan saat ini. Jadi saya kira tidak mengada-ngada kalau kita buat proposal Indonesia sebagai negara non-blok. Ya, yang insya Allah didengar. Insya Allah suara kita didengar. Karena hopes dari Palestina juga berharap ke kita. Itu jelas ya Ustaz. Kalau bilang dari akan datang pasukan dari timur aja, jangan kita ya. Amin. Ya orang-orang kecil-kecil dari timur gitu ya. Dan kalau sepertinya permintaan ini kalau menurut saya Ustaz berat buat Israel. Menurut pandangan saya berat karena budget udah jauh. Iya. Kalau jangankan merdeka, ceasefire dia nggak mau. Iya. Yang ketiga apa tadi Ustaz? Bayar. Bagi bayar. Sekarang udah lagi bangkrut-bangkrutnya ini. Ini ibaratnya si preman lagi ngambil jatah dari setiap negara. Iya. Ini Mahkamah Internasional kan. Turki sudah mengajukan itu. Berani Turki ya? Iya. Jadi apa yang saya katakan bukan mengada-ngada. Ini kesepakatan saya kira. Ini kan suara people power. Berarti tinggal nunggu people power dalam versi delegasi. Iya. Tapi kemarin waktu di UN suaranya lebih banyak, tetap aja nggak keluar ceasefire. Lebih banyak tuh untuk minta ceasefire tuh. Suaranya secara voting lebih banyak. Dan lebih banyak. UN tetap nggak ngelakuin itu. Selama kita minta kepada pihak-pihak formal nggak akan berjalan. Maka people power ini yang nggak terbendung. Dan people power terbesar insya Allah dari Indonesia. Di sini Indonesia harus lebih maju. Karena paling diharapkan. Jadi tentunya ini... Dan Muslim terbesar di dunia paling bertanggung jawab. Tidak bisa kita mundur menghadapi situasi ini. Berarti yang harus berbicara berarti presiden gitu? Seluruh komponen negara. Bismillah. Dan rakyatnya. Mudah-mudahan didengar teman-teman semuanya. Dan dijawab nggak dijawab oleh mereka. Iya. Ini menuliskan sesuatu di sejarah ini gitu ya. Dan ini tuntutan kita. People power dari Indonesia menuntut itu. Insya Allah dunia sepakat itu. Asal ada yang mulai sebenarnya. Iya. Kalau ada yang mulai satu, kemudian yang lain setuju, udah. Iya. Bismillah teman-teman semuanya. Ini makin lama makin seru sebenarnya nih. Apa yang tadi sekarang ini. Nah, bicara soal people power, Ustaz. Dari sisi orang yang turun dan menyuarakan Free Palestine. Iya. People power berikutnya adalah dari segi ekonomi. Bagaimana mereka secara kompak memboikot produk-produk yang berasal dari Israel. Tapi ada faktanya bahwa ternyata hampir semua yang kita pakai ternyata produksi sana. Gitu. Jadi perekonomian sudah sedikit banyak sudah dikuasai oleh Israel. Ya. Perusahaan yang mau bangkit, mau bagus, difunding dana dari mereka, mengkilat tuh perusahaan. Biasanya kayak begitu. Nah, itu rahasia yang sudah digambarkan dalam Al-Quran. Gimana? Tsumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Ini untungnya kalau kita melihat peta zaman berdasarkan rekomendasi langit. Clear, Mas Ari. Bahwa setelah kali pertama mereka dibantai, Allah beri kasih kesempatan lagi kepada mereka untuk bangkit setelah mereka tobat, mereka taat, rajin ibadah lagi. Allah bilang, akan kupergilirkan kembali kamu. Ya, di surat Al-Isra nih. Coba baca ayat 4-8 ya. Itu
siklusnya. Aku pergiliran kamu kembali bisa mengalahkan mereka. Dengan cara apa? Aku banyakkan hartamu. Aku banyakkan anak-anak. Kan mereka hampir punah. Setelah ini mereka juga akan hampir punah setelah ini. Jadi sekarang kenapa mereka begitu kuat? Karena sekarang Allah banyakkan harta mereka. Allah banyakkan harta anak-anak mereka, keturunan mereka. Dengan dua ini, waja'alnakum aktsara nafira. Kami jadikan kamu pasukan yang besar. Sekarang nih ya. Sekarang. Tapi kalau kamu sombong, fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum. Nah, kali kedua kalau kamu sombong dengan kekuatan yang kuberikan kepadamu, harta, anak, sehingga kamu punya pasukan. Jadi kalau pengen punya laskar harus punya dua. Ya, militer kuat harus punya dua. Ya punya duit, punya harta yang banyak. Oh, duit. Iya, ongkos perang itu mahal. Oh, saya pikir dua yang lain. Ya, nah itu juga. Ya, supaya kalau perlu istrinya beberapa di Gaza kan gitu. Istrinya banyak, kemudian anaknya kembar-kembar. Iya, benar-benar. Lahir kembar semua. Kapitalisasi ya. Iya, kita bicara perang ya. Perang. Jangan salah fokus ya, perang. Ini lagi perang nih situasinya. Iya, benar-benar. Nah, inilah yang menjadi modal. Jadi kalau kita boykot, itu tepat menurut Al-Quran. Apa gitu? Pengaruh? Ya iyalah, kita hajar dulu ekonominya. Kalau ekonomi dia hancur, dia nggak punya biaya untuk membiayai tentaranya, maka pasukannya pun lemah. Nggak ada bensinnya. Iya. Jadi boykot ini perintah dalam Al-Quran. Gimana tadi bunyinya, Seth? Wa amda tsumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwal wa banin. Ya. Kemudian kami pergilirkan kembali kamu, bisa mengalahkan mereka. Aku banyakkan hartamu. Tapi kalau mereka sombong, berarti ya Allah kasih isyarat nih. Hajar harta mereka yang Tuhan izinkan. Dan keturunannya? Iya, dan keturunannya harus dibantai. Tapi mulainya dari hartanya. Nah, kita dari Indonesia boykot itu. Ya, tapi kan kasihan pegawai-pegawai, Ustadz. Ya Allah. Begini, gini. Lu bicara ayam goreng nih. Bicara ayam goreng gitu kan. Sama kopi gitu kan. Sebelumnya tuh ayam goreng mak lu, tetangga lu tuh enak-enak, gara-gara dia datang jadi mati semua. Iya, benar-benar. Betul nggak? Begitu juga dulu, warung kopi kita nih enak semua. Gara-gara dia mati ini warung kopi ini semua nih. Warung kopi kita harus jadi kayak punya dia baru bisa. Kalau dia pakai kopi kita juga. Iya, benar-benar. Gimana sih alasan lo? Iya, benar-benar. Jadi ini justru membangkitkan semangat kita berekonomi dan mandiri. Kesempatan baru ya? Iya, supaya pemilik franchise juga jangan gitu-gitu mulu. Ayo dong transfer knowledge. Ya, bangkit. Arab aja bisa, masih Indonesia nggak bisa. Pasar di KFC kan di Arab tuh rame, tapi nggak kalah rame dong. Al-Tazaj, Al-Baik. Ya, itu posisi dia aja tuh kalau di Mekah begitu. Tapi McD nggak gitu-gitu banget. Iya. Jadi seolah-olah malah sekarang agar supaya bisnis mereka bisa berjalan lancar, mereka jadi malu bertempelan dengan brand Israel. Ya. Mereka malu ketika berafiliasi dengan brand-brand Israel. Berarti kan misalnya, ya sekarang yang ada afiliasi sama Israel kan seperti kena bully gitu kan, nggak dibeli gitu. Sekarang kalau bisa bagaimana caranya bisa keluar nih dari apa namanya brand ini nempel di image kita gitu kan. Iya. Yang dulu dibanggakan, sekarang jadi malu. Apakah ini awalnya juga saat suatu nanti semua akan membenci mereka dan sampai goa-goa juga akan kerikil-kerikil akan bilang. Apakah ini awalnya awal mulanya kebencian itu ada terhadap mereka gitu? Ya, secara simbolik kan dalam hadis Nabi SAW, batu dan pohon akan bicara, wahai Muslim, ini ada Yahudi di belakangku. Yang dipanggil Muslim. Ya, wahai Muslim, ada Yahudi di belakangku. Ya, atau di hadis itu, wahai hamba Allah, ini ada Yahudi di belakangku. Ya, nanti bahkan manusia yang hatinya sekeras batu pun akan ngomong, nih dia Yahudi nih, lu bunuh aja, nih Jesuit nih. Atau makhluk kayak pohon gitu, nggak pakai akal, hidupnya cari makan aja, mager-mager ini. Satu saat pun dia akan bilang, nih ada Yahudi di belakangku. Saking menjengkelkan makhluk yang satu ini. Akan terjadi itu. Tetapi itu semua dimulai dengan boykot. Karena kekuatan mereka Allah sudah bocorkan, wa amdadnakum bi amwal.
Kami akan pergilirkan dan kuatkan kamu dengan harta. Aku bantu kamu. Nah sekarang, karena mereka telah melakukan kesombongan, Allah pakai tangan kita, rontokkan ekonomi mereka. Jadi Anda melakukan boykot. Ya, itu berarti Anda sedang menjalankan misi ini. Nah, kemudian, gimana nih YouTube? Gimana kan produk mereka juga? Atau Facebook? Sosmed lah. Sosmed mereka. Bayangkan gini, ibu-ibu nih, buat ibu-ibu nih terutama sama anak nih. Anak gadis mau diperkosa, gitu kan? Dia pakai pisau. Lu nggak pakai pisau mau taruh sama dia. Gimana caranya supaya bisa bunuh dia? Ya ambillah pisau dia. Pakai buat tusuk dia. Iya benar juga. Ya. Atau ketika lagi begitu keadaannya ada pistol geletak. Iya. Ah jangan buatan dia, nggak dipakai. Kan bodoh. Iya. Ya ambil lah. Iya. Iya. Urgency ya kan? Iya. Pakai. Saya nggak mengharamkan makan McD. Kalau lo nanti sakit daripada mati, makan McD. It's okay. Tapi kamu udah punya ideologi, kamu udah punya cara. Pandang bagaimana memakan, bagaimana mengkonsumsi. Nggak apa-apa dalam kondisi darurat yang haram menjadi hal, tapi jangan jadikan itu sebagai lifestyle. Masa TK Islam ulang tahunannya di McD? Kan kayak kehilangan percaya diri dong. Identitas kita hilang. Iya benar. Ya harusnya bangga dengan produk dalam negeri. Ini yang membuat kita semakin kuat. Ya, apalagi untuk para produk sosial media ini, mereka juga nggak malu menggunakan teknologi yang ditemukan oleh ilmuwan Muslim. Iya. Al-Hawarizmi kan? Iya. Ada internet, ada YouTube, ada Ibnu Haytham yang menciptakan optik. Jadi mereka aja pakai teknologi yang ditemukan oleh ilmuwan Muslim, masa kita? Ya contoh lo pergi ke Cina nggak pakai WA kan? Lu udah pakai aplikasi dia. Iya. Ya, Turki negara dia pakai juga aplikasi sendiri untuk pemerintahan mereka. Bisa kita lakukan gara-gara nggak mau kreatif aja. Ya, bahwa kita bisa punya WA sendiri versi Indonesia. Kita anak-anak bangsa banyak bisa buat. Sebenarnya ini kita lagi dipaksa untuk melek. Ya? Nah, gitu kira-kira. Jadi selama ini ternyata kita itu ilmu muamalah kita kurang berarti. Atau ilmu kepengusahaan kita kurang ternyata. Ternyata kita dibikin bergantung gitu. Nah, sekarang momen nih. Gaza membangkitkan peradaban baru di dunia. Nanti sistem ribawi lawan. Yang 5F itu food, fashion, fun, film, finance. Ganti semua. Jadi Mas Ari bikin lagi produksi-produksi. Ya kayak film-film Turki kan keren-keren itu. Ngapain lu nonton punya Netflix, Hollywood. Ya. Sekarang sih udah bikin animasi. Jadi proses gantiin Disney. Itu terus kembangkan. Terus kembangkan dan ini momen yang tepat. Turki udah bisa kok bikin Netflix sendiri namanya Tabi'i. Filmnya keren-keren. Tentang Islam, tentang sejarah, tentang budaya. Iya. Nggak bisa dipaksa gitu. Maksudnya nggak bisa dipuntir sama mereka. Atau didikte sama mereka, nggak bisa kan? Iya. Di Gaza kenapa lahir anak kayak begitu? Baleho-baleho di jalan. Itu GGS. Ganteng-ganteng syahid. Wih. Oh jadi idolanya itu malah? Itu nggak kayak kita kan. Siapa Thor, siapa namanya Iron Man, Iron Woman. Itu kan fiktif. Anak-anak Gaza itu hidup bersama tokoh superhero-nya hari-hari. Kelihatan. Yang nyata. Nyata. Lu mau lihat aslinya Thor ada di situ gitu. Ketika Thor adalah thorium yang ledakannya hebat, mereka sudah lakukan itu di sana. Bukan lagi fiktif. Anda mau lihat Iron Man, yang asli itu hati mereka lebih hebat dari besi. Iron Man sesungguhnya ada di situ. Jadi mereka punya Iron Dome, mereka punya Iron Iman ini. Iya. Masya Allah. Lebih daripada Iron Man di sana itu. Kekuatan mereka karena kekuatan langit yang turun di situ. Real gitu. Dan harusnya kan film-film itu yang kita banggakan. Betul. Ya jangan film-film mereka yang fiktif. Film-film Israel yang menipu kita. Ini sih sebetulnya yang saya sebut sedang bangkit peradaban baru. Suka atau tidak suka. Kita lagi dipaksa melek apa yang bisa kita berselancar dengan keadaan ini gitu ya. Sama kayak kita lagi podcast gini kan gara-gara COVID. Siapa yang memaksa ini semua? Kekuatan Tuhan. Ya lewat virus COVID-19 itu. Ya. Bahwa sekarang yang terjadi di sana kan merubah zaman, Mas Ari. Waktu sebelumnya, sebelum ada kejadian ini, apaan saya potong. Kita kalau temanya Palestina,
algoritmanya nunduk. Nggak ada yang nonton, nggak bisa kesebar. Tulisan Palestina harus disensor. Sekarang pun masih kita coba samarkan juga, kan? Soalnya mereka punya algoritma itu. Tapi sekarang justru orang banyak kepingin tahu mengenai edukasi apa di balik Palestina ini. Betul. Sepertinya Mang Allah lagi ngasih leverage nih. Betul. Buat tema-tema ini. Manfaatkan ini. Ini yang saya bacakan, ini cara pandang filsuf ya. Bahwa ada peristiwa, saya katakan tadi, tentang people power, jarang orang melihat ini. Ya, people power ini sungguh sedang terjadi, berlangsung. Yang melawan ini akan tergilas dengan situasi, percaya deh. Dan terjadi di seluruh dunia. Baru kali ini. Dan satu bendera. Semua dunia satu bendera aja. Dan lupa agama. Iya, bukan karena agama. Lihat Gaza pula, epicentrumnya. Dan semua jadi kenal apa itu Al-Aqsa. Masya Allah. Apa itu Al-Quds. Semua orang tahu sedunia. Ini siapa yang bisa rekayasa gini? Siapa IU-nya? Ini menarik ya, Sat. Jadi ibaratnya 75 tahun mereka udah coba sembunyikan kebiasaan mereka dari sejarah dunia nih. Coba disembunyikan. Taunya kan kayaknya manis-manis aja, yang radikal itu para pejuangnya ini kan gitu. Sekarang seperti mereka orang pada kepengen tahu, dan orang udah tahu. Tahu sekarang. Udah telanjang sana di depan masyarakat dunia. Iya, disembunyikan malah semakin terbongkar semuanya kan. Siapa pemenang, siapa kesatria, siapa yang gentle, siapa yang penakut. Dunia terbelalak sekarang. Siapa yang binatang gitu. Kan dibilang human animal harus dibikin. Malah yang kelakuannya kayak animal malah mereka. Siapa yang kuat, siapa yang lemah. Pasukan terkuat di muka bumi yang mana, yang lemah yang mana. Terbelalak. Bayangin satu kecamatan lawan sekian negara. Pemimpin-pemimpin dunia yang banyak tentaranya, yang banyak senjatanya, tunduk di depan Amerika kan. Ini kagak nih. Panggil deh Inggris bawa sini, panggil Prancis bawa sini. Menolak untuk tunduk. Masya Allah. Dia cuma mau tunduk. Dia ratakan kening dan lututnya bersama telapak kakinya. Hanya untuk Tuhan. Masya Allah. Atau mati sekaligus. Masya Allah. Ini yang disebut dengan berdaulat. Ini yang disebut merdeka. Bukan atas nama investasi lu jual tanah negara lu. Wah. Ini menarik teman-teman. Dulu kalau kita ngebahas ini, kita ngomong Israel aja malu-malu. Sekarang kita abisin gitu ya. Kita ratain di tanah gitu kedikjayaan mereka kayak. Ya dulu kan ada yang ngomong, ini yang pro Palestina ini benih-benih radikalisme. Coba ngomong sekarang. Iya. Sekarang yang nggak sependapat justru mereka nih kayaknya pro humanity. Ya kan? Yang anti humanity malah. Ini di Amerika, terakhir kan di Texas itu. Udah langsung free Palestine. Dulu Free Palestine adalah antisemit. Iya. Gitu. Sekarang yang bilang Free Israel dibilang anti Muslim. Gantian. Ini siapa yang ngatur semua? Kita Muslim nggak menginginkan itu kan. Ya, jadi ya manfaatkan situasi ini. Masya Allah. Tuhan lagi bukakan buat kita semua. Dan ini untuk kebaikan. Ini era di mana hak bangkit. Ini era di mana kebenaran diperlihatkan. Ini era di mana kebatilan sedang direndahkan. Insya Allah dunia sedang menyongsong peradaban baru. Masya Allah. Saksikan dan bagian daripada yang menyokong ini semua. Sebab orang-orang yang memberikan bantuannya untuk Makkah sebelum Makkah merdeka beda dengan yang setelah Makkah merdeka. Begitu juga dengan Al-Aqsa, Al-Quds, Palestina. Apa kontribusi yang bisa dilakukan sama kita orang di Indonesia yang nggak punya kemampuan apa-apa gitu? Maksudnya mereka merasanya selain punya akunnya, punya akun sosial media apa? Saya post juga paling nonton berapa orang gitu. Perlu nggak sih saya ikutan ngomong gitu misalnya? Perlu nggak sih saya speak up? Ada juga yang gitu. Bahkan ada juga mungkin public figure atau juga influencer yang malu-malu gitu. Mungkin dia nggak paham deh Mas Ari. Perang itu bukan cuma di dalam Gaza Mas Ari. Perang di luar Gaza ini nggak kalah sengitnya. Lu aja nggak update. Nggak ikutan terjun maksudnya. Lu nggak terjun sih, lihat. Nggak kalah murah ketimbang perang di dalam. Bagaimana ideologi dihancurkan. Ditutup-tutupi tanah suci ini. Orang-orang baik dihancurkan karakternya. Bagaimana kebatilan, kemusyrikan
diagung-agungkan atas nama Haikal Sulaiman atau Sulaiman Temple. Oh, bagaimana kerbau dimasukkan ke dalam. Ini pertarungan ideologi di sosmed ini nggak kalah. Jadi kalau Anda masih mencari-cari apa yang bisa gue lakukan, yang di tangan Anda, WA Anda, Facebook, Instagram lu, Yusuf lu, itu senjata lu sekarang. Nih yang banyak dosa digital nih gara-gara nonton haram. Saya mau bilang, udah deh, hapus dosa digital lu dengan perang di sini. Gitu ya. Yang punya dosa-dosa digital nih nonton sembarangan, diem-diem. Udah hapus dosa digital lo. Ikut bagian dari bersihkan dosa-dosa digital kamu. Perjuangkan untuk Baitul Maqdis. Insya Allah diganti sama apa yang lebih bagus. Masya Allah. Luar biasa. Dengan kuota yang lebih banyak. Jaraknya juga cuma antara jempol sama handphone. Jadi perang di luar ini nggak kalah, Mas Ari. Memutarbalikkan fakta. Kok orang yang mempertahankan negaranya dituduh teroris ini nggak jelas. Ini dunia jungkir balik kan. Ini butuh sosial media, butuh opini yang mesti kita kembangkan. Kok bisa orang yang sedang mempertahankan negaranya, anak kecil dibombardir, kok bisa dituduh teroris itu gimana gitu otaknya orang-orang ini? Mereka udah gitu framing dengan hal-hal yang sifatnya hoax semua kan? Hoax. Nggak terbukti. 40 bayi lah, penembakan terhadap pesta. Baru kebuka belakangan bahwa mereka rekayasa sendiri. Ini yang... Dunia nggak digerakkan dengan sendirinya, bangkit. Kok bisa lu bilang orang ini teroris nih? How come gitu? Nah tapi kan lu punya ini. Iya. Jempol lu nanti yang insya Allah bikin lu masuk surga. Bismillah teman-teman, mudah-mudahan ya. Yang punya channel jangan lupa, mudah-mudahan ini bagian dari perjuangan itu. Ini. Ya, Masya Allah. Ya waduh, jadi tambah semangat kita nih ya. Mungkin kita nggak bisa angkat pedang. Iya, ini lebih dari pedang. Karena yang kita tebas itu lebih jutaan ya. Iya, video kita ya. Ketika sampai kepada anak-anak Gaza, mereka berterima kasih, bersyukur, bangkit semangat lagi. Keluar mereka dari kesedihan, gara-gara video yang kita share. Masya Allah. Gara-gara meme yang kita share. Masya Allah. Masya Allah. Mereka senang, sekedar ente ngomong, wahai saudara-saudaraku di Gaza, suruh AI terjemahin omongan lu dalam bahasa Arab. Ya, sampai ke sana, bahagia itu berarti kamu sudah bantu dia lebih dari pedang, lebih dari uang. Masya Allah. Ya. Jadi kadang-kadang kitanya sendiri terlalu mager, menganggap sesuatu itu terlalu sulit, karena kita belum nyoba. Nggak taunya semudah menggerakkan jempol kita ke handphone kita. Seperti halnya juga mungkin Pak musuh ngerasa bahwa mudah dikalahin, nggak kalah-kalah juga, kan gitu ibaratnya. Iya, mungkin tadi itu dikira perang cuma di Gaza, padahal di luar nih nggak kalah sengitnya kalau kita lihat kan. Jadi senjatanya warga Gaza cuma berserah sama Allah doang. Kita. Penduduk dunia aja baru pada melek. Apa senjata dari mereka ini? Enggak ada berserahnya itu. Nanti larinya ke Tuhan, orang akan mengenal. Dunia ketika menuju kepada ateisme, tiba-tiba berbalik nih Mas Ari. Ujung daripada pertarungan semuanya ini kan kemusyrikan. Tetapi yang menang selalu adalah kalimat taqwa, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulk, walahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti kalau bisa seluruh negara sekutu Amerika ikut perang deh di situ. Ya. Ini semakin mempercepat kebusukan kemusyrikan yang bersandar dengan harta, senjata, yang mendewakan kekuasaan. Di sini semua rontok di hadapan kalimat wahdahu la syarika lah. Masya Allah. Dunia akan terbelalak, nanti akan bertuhan semua insya Allah. Jadi nggak percuma saya posting beberapa hari yang lalu, bagaimana sekarang berbondong-bondong orang tertarik dengan Islam, tertarik dengan Quran. Mereka pikir memproduksi senjata mereka bisa, memproduksi keberanian itu dari mana sih mereka buka tuh boy? Wah itu dia, alhamdulillah. Keteguhan, semut. Siapa yang bisa seteguh itu coba? Mau tinggal di situ, air kurang, makanan nggak ada, listrik, internet masih di situ. Gitu. Malam gelap. Nggak ada harapan, jadi kepastian di bom ada di depan mata. Kok bisa? Masih tetap di situ. Tegar. Insya Allah luar biasa. Kekuatan langit itu. Ini pola-pola yang di luar dari kebanyakan pola-pola masyarakat dunia sekarang ini, dan mudah-mudahan ini sebuah hidayah ya Ustaz ya. Insya Allah. Awal dari hidayah menemukan Allah ya. Dan sepertinya bukan hanya sekarang kita akan melakukan pembicaraan dengan Ustadz. Soalnya kalau ngobrol sama Ustadz ikut terbakar juga nih giroh kita nih.
Ini yang selalu membuat saya selalu bangkit, Mas Ari. Bahkan di hati saya, untuk saya pribadi, saya mewajibkan, saya udah wajib jihad saat ini. Jadi setiap saya akan melakukan apapun, saya berprinsip jangan sampai saya mati dalam keadaan tidak ikut berperang bersama mereka. Ya, saya akan diazab sama Allah, terus saya akan di-reject sama Tuhan. Saya nggak mau itu terjadi. Saya bilang sama anak-anak muda, buat apa badan keren-keren, keker-keker tapi nggak dipakai sama Tuhan lu? Reject. Duit banyak, bisnis macam-macam, tapi nggak kepake. Buat perjuangan Buat perjuangan, oleh Tuhan nggak dilirik. Senjata lu lembek. Punya akun, banyak follower. buat endorse doang. Buat endorse doang, takut di-ban. Apa gunanya? Iya benar. Padahal orang yang melakukan itu akan mungkin ada risiko, tapi akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih besar. Justru di resikonya itulah nilainya. Iya, high risk high gain. Ya, benar. Aduh, Masya Allah, luar biasa. Ini dia yang tentunya jadi nilai value ya. Setiap saya membicarakan ini dari tambah ya. Ustaz dari tadi ini kayak lagi ngebakar semangat kita teman-teman. Ini nggak berasa saya di sini juga. Tambah gemes, tambah besok mau posting rasanya. Iya. Tapi alhamdulillah dunia sekarang jadi makin mendekat dengan Quran. Satu benda ajaib. Kalamullah yang bikin yang baca punya pemikiran high tech dan hatinya high touch. Ini mereka bingung Ustaz ya. Kok mereka pada halus perasaannya? Tapi kok mereka bisa merakit senjata? Ini dari mana mereka ini? Inilah makanya itu dari situ kita belajar. Nggak usah takut di-ban lah sama akun-akun lu yang para influencer ini. Ya, insya Allah dengan sendirinya akan lahir nanti YouTube versi Indonesia. Nggak ada yang bisa nge-ban lagi. Dan kita akan bebas mengatakan itu. Sebagaimana di Gaza, dia bisa merakit sendiri. Tahu yang namanya rudal Ahmad Yasin 105? Ya. 2 kali ngebom. Nih, bom pertama, bom. Gerowak tuh, belobang tuh. Tank. Baru masuk lagi, bom lagi yang kedua. Itu bikin rakitan mana? Rakitan itu. Itu dalam kecamatan di situ tuh. Nah sekarang, insya Allah nanti lahir anak-anak hebat dari Indonesia. Allah kasih hidayah, Allah kasih irsyad, bisa bikin teknologi yang lebih hebat daripada mereka. Mudah-mudahan dari kantor kita ada satu saja. Bismillah. Terima kasih waktunya Ustaz. Masya Allah luar biasa menyemangati kita. Jika ada ide atau tanggapan atau apa saja silahkan tulis di kolom komen. Jika menurut teman-teman ini bermanfaat, monggo silakan. Mau diedit di part yang pentingnya, kemudian disebar ke saudara-saudara atau keluarga-keluarga teman-teman, monggo saja ya. Ini memang didedikasikan untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina dan juga mengingatkan ini adalah this is our time. Udah dikasih waktunya, kok nggak mau ikutan kan gitu. Terima kasih Ustaz waktunya. Jangan kapok, insya Allah kita akan undang kembali. Udah pasti akan ada progres ini Ustaz. Insya Allah. Bismillah mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan di berikutnya kita akan ngomongin mengenai nikmatnya kemenangan. Insya Allah. Nggak lama lagi insya Allah. Bismillah insya Allah. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya di episode berikutnya Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.